dari pendidikan dan segala macam sumber yang mereka dapatkan juga lumayan relatif bagus makalahnya. Kemudian dari media sebenarnya lumayan baik, hanya kertas korannya masih terlampau banyak itu tadi ya, artinya teori-teori yang tidak berbentuk prosa itu masih banyak kita dapatkan dalam slide, makanya ibu tadi minta tolong ditampilkan dari awal begitu. Background yang hitam putih ya relatif aman ya, bisa lihat hurufnya, hanya huruf yang padat itu tadi itu agak mengganggu sebenarnya ya. Nah kemudian ada link dengan contoh-contoh video, itu mungkin kelebihan dari slide mereka gitu ya, mereka sudah menampilkan sehingga kita punya gambaran, oh jadi yang dimaksud dengan pengayaan salah satunya gitu ketika siswa itu diajak untuk terlibat untuk memikirkan kepentingan melayani orang banyak, untuk PK terhadap lingkungan di sekitarnya. Seperti tadi hal yang sangat kecil, bagaimana penggunaan sarung tangan yang mungkin bagi orang lain itu tidak terpikirkan, tetapi ternyata itu manfaatnya banyak gitu ya, dengan sarung tangan yang warnanya kontras kuning tersebut sehingga mobil wabarakatuh. Saya Hartini Nara, dosen di jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada dua mahasiswa saya, Ananda Dwi dan Ananda Ratu. Terima kasih yang sudah memilih saya untuk menjadikan salah satu bahan tulisan esai bagi mereka berdua. Saya sendiri sangat surprise karena tidak pernah memikirkan tidak pernah menyangka, tapi ya alhamdulillah, terima kasih kalau diberikan kepercayaan oleh mereka berdua. Karena saya diminta untuk berbicara tentang diri sendiri sebenarnya agak gimana ya, tapi karena ini permintaan mereka berdua, saya akan coba penuhi. Mendidik bagi saya itu adalah panggilan jiwa, mendidik bagi saya itu adalah profesi yang luar biasa. Tetapi di luar itu saya sesungguhnya adalah ibu rumah tangga. Itu adalah kewajiban dan profesi utama saya. Mendidik mungkin pekerjaan yang menakjubkan bagi saya, dan itu sudah lama dalam pikiran saya ketika masih kecil dulu. Saya lahir di Belambangan, Lampung. Saya anak paling kecil di keluarga, dan ayah saya berprofesi sebagai pendidik, guru, kepala sekolah dari 3 zaman Belanda, zaman Jepang, sampai zaman kemerdekaan. Dan karena saya anak paling kecil, itu seringkali menemani beliau ketika pensiun untuk mengambil gaji atau uang pensiun, atau menemani ketika harus ke pasar dan sebagainya. Ayah saya dulu belum ada zaman gender, tapi sudah yang bertugas ke pasar dan sebagainya, ayah saya yang melaksanakan itu semua. Dan bagi saya menakjubkan ketika mendampingi ayah saya, mendampingi papi saya, itu bertemu dengan banyak orang, dan banyak orang yang saya sangat tidak mengenal mereka itu mengenal orang tua saya. Mereka sangat respect, berusaha mengingatkan ayah saya bahwa mereka adalah murid-muridnya. Dan kadang saya bertanya, itu siapa papi gitu, dan papi saya mengatakan, ya itu murid saya waktu di Bukit Kemuning, itu murid saya waktu di Sukaraja, itu murid saya waktu sebagian besar ada yang ingat, sebagian besar dia tidak ingat. Bagi saya, wah, papi saya hebat ya, kok dia bisa dikenal banyak orang. Waktu itu saya masih kecil, dan itu rupanya ingatan tersebut cukup lama di alam bawah sadar saya, sehingga
ya alur nasib membawa saya menjadi pendidik juga gitu. Jadi setelah saya SD di Lampung, di SD Negeri 01 Belambangan, kemudian saya melanjutkan ke SMP Negeri di Bandar Lampung, SMP Negeri 6, dan SMA Negeri 5 di Bandar Lampung juga. Kemudian mendapatkan PMDK di jurusan pendidikan luar biasa, dan saya makin mencintai profesi ini gitu. Setelah saya bertemu anak-anak berkebutuhan khusus, setelah saya bertemu dengan pendidik-pendidik yang hebat, dosen-dosen saya yang luar biasa, itu menginspirasi saya untuk ya saya memang harus menjadi pendidik. Nah, kemudian setelah lulus menikah, kemudian concern pada keluarga. Setelah itu saya diizinkan suami saya untuk melanjutkan pendidikan lagi, kemudian bergabung di jurusan pendidikan luar biasa. Dan karena ini sebuah amanah, sebuah kepercayaan, dan saya mencintai pekerjaan ini, maka ya saya senang melakukan tugas mendidik, berinteraksi dengan mahasiswa, berdiskusi dengan mereka, merasakan kehidupan mereka, masalah mereka. Bagi saya bersahabat dengan mereka itu sesuatu yang menyenangkan. Bagi saya mereka bukan sekedar mahasiswa, tetapi mereka adalah rekan, mereka adalah mitra, mereka adalah inspirasi buat saya juga, dan saya juga banyak belajar dari mereka dalam banyak hal. Jadi sharing pengetahuan tidak sekedar dari saya ke mereka, tetapi juga banyak hal, nilai-nilai hidup dan sebagainya yang saya juga bisa pelajari. Mungkin yang mengesankan selama saya menjadi dosen banyak sekali ya, hampir setiap peristiwa berinteraksi dengan mahasiswa itu menyenangkan buat saya, baik berdiskusi langsung maupun pada saat media-media lain yang memfasilitasi gitu. Karena ya itu tadi, yang mendidik itu panggilan jiwa, dan bisa melihat mereka sukses, melihat mereka berhasil, melihat mereka menjadi seseorang yang sukses, bagi saya itu luar biasa. Jadi mungkin hampir semua pendidik juga merasakan demikian. Kebahagiaan tertinggi bagi pendidik bukan pada pencapaian apa yang akan diperoleh dalam bentuk materi dan sebagainya, tidak, tetapi ketika melihat anak didik kita berhasil, mahasiswa kita sukses, mereka bisa menjadi yang terbaik di bidangnya, bisa mengabdi, bisa mengaplikasikan berbagai ilmu yang kita berikan pada saat perkuliahan, itu luar biasa. Dan bagi saya, misalnya bisa merasakan apa yang dulu orang tua saya rasakan ketika sudah lama tidak bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa, kemudian berjalan dan ketemu dengan mereka masih ingat, mereka masih berteriak-teriak dan sebagainya. Bagi saya itu luar biasa, itu sesuatu yang tidak ternilai. Jadi mungkin kebahagiaan semua pendidik seperti itu. Jadi ketika bisa mengantarkan orang lain menjadi lebih sukses, lebih bagus, dan menjadi seseorang yang bermakna buat yang lain, bermanfaat buat yang lain, itu tidak ternilai. Mungkin itu saja barangkali ya, atau ada lagi yang lain? Kami dan LDK Salim UNJ mengucapkan selamat Hari Pendidikan. Mari membangun pendidikan Indonesia dengan cinta.